Assalamualaikum anak-anak. Untuk pelajaran SPDP hari ini kita akan mempelajari tentang gambar imajinatif. Silakan anak-anak buka halaman 11. Kalau sudah, perhatikan LKS-nya halaman 11. Silakan diamati bersama-sama ya. Perhatikan saya membaca dan didengarkan, silakan diperhatikan, nanti dipahami. Kalau sudah nanti ada tugasnya, yaitu dari pertama ya, anak-anak tentu suka menggambar. Menggambar merupakan aktivitas menyenangkan. Gambar adalah salah satu contoh karya dua dimensi. Mengapa menggambar adalah contoh dari karya dua dimensi? Karena menggambar hanya mempunyai panjang dan lebar. Semua kegiatan yang mempunyai panjang dan lebar adalah contoh dari karya dua dimensi. Menggambar selain termasuk karya dua dimensi yang mempunyai panjang dan lebar, juga hanya bisa dilihat atau dinikmati dari satu arah. Dari depan atau dari belakang, dari atas, cuman satu arah. Ciri lainnya yaitu memiliki luas dan medianya berupa bidang datar. Gambar imajinatif adalah gambar yang bersifat khayalan. Khayalan itu adalah membayangkan atau bayangan. Objek gambar imajinatif bisa berupa hewan, tumbuhan, atau manusia. Kita lanjut ke halaman 12. Halaman 12. Ciri-ciri karya gambar imajinatif, ciri-cirinya 1. Bersifat tidak nyata. 2. Di luar nalar atau akal manusia. 3. Hanya sekedar khayalan orang yang dituangkan dalam bentuk gambar. Contoh karya atau gambar imajinatif di situ adalah gambar kurcaci. Kurcaci adalah makhluk khayalan yang tidak ada di dunia nyata. Jadi cuman khayalan saja. Maka dari itu kurcaci adalah termasuk gambar imajinatif karena bersifat khayalan. Selanjutnya kita masuk ke media dan alat menggambar imajinatif. Media gambar dalam menggambar imajinatif adalah contohnya kertas, dinding atau triplek atau benda-benda atau bidang datar yang digunakan untuk menggambar, itu media gambarnya. Contohnya itu tadi kertas, dinding, triplek. Kertas bukan media utama dalam menggambar imajinatif, tetapi kertas adalah media yang paling mudah dicari dan murah. Lanjut ke halaman 13. Alat gambar. Alat gambar meliputi semua peralatan yang dibutuhkan menggambar. Contohnya alat gambar yaitu pensil, penggaris, penghapus, dan alat mewarnai. Gambar imajinatif perlu diwarnai, tujuannya agar lebih menarik dan agar kelihatan indah, tampak lebih indah. Jadi tujuan mewarnai pada gambar itu tujuannya adalah agar lebih menarik atau agar lebih indah. Alat mewarnai contohnya adalah krayon, spidol, dan lain-lainnya yang digunakan untuk mewarnai. Krayon bersifat padat dan lunak. Kemudian lanjut ke halaman 14. 14 yaitu langkah-langkah menggambar imajinatif. 1. Buat sketsa gambar manusia bersayap dengan menggunakan pensil. Jadi yang langkah pertama adalah membuat sketsa gambar. Sketsa gambar itu dari pensil, tipis dulu. Membayangkan apa yang mau digambar karena bersifat khayalan. Kemudian setelah membuat sketsa,
Kemudian melanjutkan dengan membuat garis-garis latar belakang. Ini tadi yang membuat sketsa seperti ini. Yang kedua melanjutkan dengan membuat garis-garis latar belakang menggunakan pensil, dipertegas atau diperjelas. Tadi kan tipis. Yang kedua agak tebal. Terus langkah yang ketiga, warnai dengan menggunakan pensil, diwarnai. Yang ketiga ada mewarnai. Kalau sudah, kemudian yang langkah keempat adalah kemudian beri warna dan latar belakangnya di blok, atau tadi yang diwarnai cuma bagian gambarnya saja. Kalau yang di langkah selanjutnya semua diwarnai bagian belakangnya, latarnya, atau istilahnya di blok. Jadi gambarnya nanti sudah penuh dengan warna agar tampak lebih indah. Saya ulang lagi, langkah-langkahnya: 1. Membuat sketsa. Kemudian 2. Mempertegas garis-garis sketsa. Yang ketiga mewarnai. Dan yang keempat memberi warna pada latar belakangnya. Terima kasih untuk SPDP pelajaran hari ini. Saya cukupi sampai di situ dulu. Nanti tugasnya ada di grup, di tempat, di soal, bukan di LKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.